ketemu lagi dengan saya Diarita, teman kamu berbagi cerita dan bertumbuh bersama. Halo semua, kali ini kita bahas tema apa nih ya? Nah, aku kepikiran tadi kalau terapi yang sering banget dilaksanakan oleh anak-anak dengan spektrum autis itu biasanya adalah terapi bicara. Ya, nah kita harus uh, telusuri dulu nih problemnya. Biasanya terapi bicara itu diberikan kepada anak-anak karena terlambat bicara, atau ada lagi yang memang bisa bicara tapi tidak bisa berkomunikasi. Nah, bedanya apa? Ini aku kasih gambaran dulu ya, teman-teman. Ada dua kategori. Yang pertama memang ketidakmampuan dalam memahami, ya. Jadi bahasa reseptifnya memang belum di situ. Artinya kalau disuruh sesuatu nggak ngerti, terus kalau misalnya kita suruh ambil sesuatu dia nggak tahu mau ngambil apa gitu, atau pada saat kita kita ajak ngomong dia nggak bisa merespon karena nggak paham. Nah itu berarti kan belum sampai ke tahap bicara, tapi di pemahamannya pun masih perlu di terapi. Ada yang lagi satu, kalau disuruh apa-apa paham kok, contohnya saat bilang kamu mau makan terus dia ngangguk kayak gitu ya, atau misalnya kita suruh ambil ambil sesuatu, ambil buku gitu, dia tahu, dia ambil bukunya, cuma belum bisa ngomongnya aja. Nah, jadi ada dua kan yang jadi problem. Nah, kita harus cek problem anak kita apa. Apakah memang di kemampuan bahasanya yang reseptif atau yang diekspresif. Kalau di reseptif, maka jangan dulu fokus ke bicara, tapi fokuslah dahulu untuk ke pemahaman. Kita bisa bantu dengan kartu atau gambar atau buku. Artinya dikenalin aja dulu dengan segala macam suara, nama, benda, sebutkan semua yang ada di sekitar dan hilangkan distraksi berupa gadget. Ya, kalau apalagi anaknya lagi terapi bicara, gadgetnya nggak usah dulu dikasih, tapi lebih banyak komunikasi dulu dengan anak, ajak main 30 menit, kasih alat musik, pokoknya kenalkan dengan segala macam suara. Ya, karena proses kerja otak itu saling berkesinambungan antara indera masuk ke area temporal. Di sana dia akan diinterpretasi, diproses, ada memori di sana, lalu akan disambungkan lagi ke bagian motorik. Ada yang motoriknya responnya dalam bentuk suara di mulut atau di gerakan tubuh, kayak gitu. Nah, itu ada bagian-bagian tersendiri yang akan bekerja di otak. Nah, kalau misalnya problemnya adalah di bagian pemahaman yang tadi aku jelasin, maka kita latihnya di situ dulu gitu. Perkenalkan dengan segala macam suara-suara, ya bisa pakai kartu, ini suara apa. Nah dia menjawabnya dengan bahasa isyarat, artinya dia bisa tunjuk, dia bisa ambil, dia bisa angguk, dia bisa geleng gitu ya, bisa pakai bahasa isyarat dulu. Nah setelah sampai di pemahaman, lalu kita mau ajarkan anak untuk berkomunikasi dua arah, kan minimal harus bicara, betul ya. Nah untuk berbicara itu kan prosesnya juga sangat panjang, ya kan. Ada kemampuan menggunakan motorik di sini dan juga memori di sini, bener nggak? Lalu ada pengeluaran suara juga, ada koordinasi otot-otot di sini. Itu kan ribet ya. Untuk kita aja kita perlu proses panjang, tapi kita mungkin udah refleks. Nah, kalau anak-anak dengan spektrum autis saat di terapi itu akan diperlambat prosesnya atau dipecah-pecah prosesnya supaya anak paham alurnya. Nah, ketika kita mau ngajarin anak berbicara, terutama kepada orang tua atau orang-orang terdekat anak lah, kan kita mau stimulasi nih di rumah, apa nih yang bisa kita lakukan? Karena kan terapi mungkin cuma 2 kali seminggu gitu kan. Nah, ini ada beberapa tips. Yang pertama, kalau misalnya dalam dalam kegiatan anak-anak di rumah sudah rutin dimasas, udah sangat bagus. Jadi lakukanlah masas di sini, ya, udah tahu ya masasnya. Kita pijit sebelah sini, ke sini, bagian sini, pakai minyak supaya nggak sakit anaknya. Terus bisa pakai oral brush, ada sikat yang bentuknya karet, yang untuk anak baru belajar sikat gigi, kan ada dijual tuh ya untuk bayi-bayi. Kita bisa coba diputar-putar di bagian dalam, kemudian di bagian gigi, kemudian di bagian bibir kita tekan-tekan gitu ya. Itu juga bisa dicek di video sebelumnya yang aku punya yang udah lama banget. Nanti kalau mau
bisa juga aku coba bikin lagi video yang berikutnya tentang itu khusus ya. Lalu yang selanjutnya kita bisa meningkatkan awarenya dia untuk membuat motorik motorik mulutnya ini lebih lebih kuat atau lebih matang. Jadi kalau anak sudah ada terlambat bicara, biasanya ada problem di motoriknya ya. Ya jadi kayak belum sampai ke bicara, kita lihat aja bagaimana dengan cara makannya. Apakah dia anaknya milih-milih, nggak suka ngunyah, atau ditelan-telan, atau teksturnya masih bubur. Nah itu juga perlu diperhatikan. Jadi belum sampai ke terapi pun, sebenarnya kalau kita lihat anak kita dalam makan pun ada masalah, itu juga perlu jadi sebuah pertimbangan buat kita untuk kita latih. Oke, jadi bukan kita memudahkan anak supaya anaknya mau makan, artinya yaudahlah di blender aja, yaudahlah di jus aja. Enggak, sebenarnya perlu tetap anak itu latihan motorik dari mana ya, dari mengunyah, proses mengunyah. Makanya kalau udah waktunya dia naik tekstur, tetap berikan walaupun anak tersebut nggak suka. Nah, untuk membantu supaya anak tersebut latihan motoriknya dia nggak ngerasa capek, makanya tadi perlu massage gitu ya. Dan untuk naik teksturnya pun kita bisa bisa bantu dengan apa namanya ya, mengenalkan berbagai macam tekstur gitu ya. Kemudian untuk aktivitasnya banyak sekali. Kalau udah mulai ke kegiatan permainan ya kan, kalau kita bermain kan kita biasanya cuma nanya-nanya ya, padahal dia belum bisa mengucapkan kata. Artinya kalau mau buat anak bicara, bukan langsung ke bicara kata, tapi keluar suara. Itu dulu kuncinya, keluar suara. Dia tahu dulu proses berbicara itu dari mana sih. Nah, kita bisa ajarin misalnya ya, di depan cermin, ajak dia berkaca, lalu kita kasih tahu ini ada mulutnya, ada lidahnya, kita kenalin. Lalu ajak dia meniru, meniru kegiatan kita yang berkaitan dengan okupasi oral. Artinya kita bisa bikin gerakan-gerakan mulut tuh yang bisa dia tiru. Bisa nggak dia tiru gerakan mulut kita? Gerakan dulu ya, gerakan. Setelah gerakan dia bisa tiru, contoh coba gini, coba gini, kayak gitu ya. Atau banyak lah kegiatan lainnya. Lalu kalau dia udah mulai ngerti meniru gerakan, maka bisa coba gunakan gerakan dengan suara ya. Misalnya coba brrr, atau up, atau bobo kayak gitu-gitu lah. Pokoknya permainan-permainan yang seperti itulah. Lalu kita juga bisa pancing dengan meniup. Kita juga bisa pancing dengan menjulurkan lidah. Jadi latih-latih lah di area mulut sini ya. Jadi anak tersebut nggak merasa kayak di terapi, tapi kayak main aja gitu. Kita buat sesinya sebentar-sebentar aja, pagi sekali, lalu sore sekali, gitu. Tapi rutin setiap hari. Oke. Kemudian setelah dia udah diajakin okupasi, massage, kemudian motorik, motorik mulutnya kita ajakin dia meniru. Kita mulailah dari vokal dulu. Ingat ya, dari vokal dulu artinya suara yang mudah keluar. Kalau berbicara itu kan bukan konsonan ya, tapi vokal. Biasanya a atau i. Nah, di situ kita bisa ajarin dengan cara memilah-milah panjang pendeknya, besar kecilnya. Di situ dulu. Jadi jangan buru-buru langsung ngomong, oke? Kan ada tahapannya. Ini yang perlu aku sampaikan di sini adalah kita tahu dulu prosesnya. Jadi ajarin dia bilang A itu nggak cuma bilang A doang, coba ajarin dia bilang A atau gitu ya. Banyak variasinya, silahkan divariasikan sendiri. Setelah itu barulah mulai dengan kata yang familiar. Ingat, kata yang familiar. Benda apa yang sering dia lihat dan mudah untuk diucapkan, biasanya kata yang suku katanya sama. Contoh kita kenalkan dengan yang mudah dulu, mama, papa, itu kan mudah dan sering dilihat. Mama, papa, kakak gitu ya, atau yang mirip-mirip lah konsonan konsonan vokal gitu ya. Setelah itu mulailah dengan benda-benda terlebih dahulu, oke? Jadi nggak usah dulu mulai ajarin anak berbicara, tapi yang diajarkan adalah huruf, karena huruf itu sangat abstrak. Anak nggak punya bayangan A itu apa, apakah dia sebuah benda atau makanan, dia nggak tahu. Tapi kalau kita kenalkan dengan kata yang ada maknanya, akan lebih mudah nampol, dia ingat dan mudah dia ucapkan. Oke? Ya, jadi ajarin dengan kartu, misalnya baju, nih baju gitu. Boleh dengan benda-benda di sekitar kita ajarkan. Jadi saat kita mau ajakin anak ngobrol di rumah, jadi bukan tanya ya. Ingat,
caranya. Kadang-kadang mungkin orang tua karena ngebet pengen anaknya cepet ngomong, kita tanya, apa ini? Ini apa? Bukan begitu. Tapi kasih tahu berulang-ulang. Ini baju. Mau pakai baju apa? Oh ini ya bajunya. Kamu mau baju yang mana? Gitu diulang-ulang. Oke? Terus kalau udah bisa, kita mulai dari tanya dia, mau pakai baju merah atau biru? Kita suruh diambil atau tunjuk, ini baju biru, baju, kayak gitu diajarin ya. Jadi bukan langsung baju apa ini, baju apa ini, gitu. Jangan langsung begitu, oke? Tapi mulailah dari teorinya, menirukan dulu, lalu paham, lalu mengucapkan. Ingat ya, menirukan dulu, dia tiru dulu. Bisa nggak dia tiru, lalu dia tunjuk atau diambil, artinya paham di situ ya, lalu bicara. Oke? Dan gak usah terlalu stres ketika anak tuh belum bicara, meskipun mungkin usianya udah 3, 4, 5, karena memang kan waktunya nggak bisa cepat. Tapi setidaknya at least pastikan anak tersebut paham. Itu dulu kuncinya, paham. Nah, artinya paham itu saat kita berbicara, dia merespon dan benar responnya. Itu yang penting. Misalnya, ayo duduk, dia tahu disuruh duduk. Diam, atau misalnya ambil ini, atau misalnya buang sampah, dia paham. Itu aja yang kita jadikan acuan. Setelah itu, sambil berjalannya waktu, terus distimulasi, mudah-mudahan akan membantu mempercepat prosesnya sehingga anak tersebut kelak akan bisa berbicara nantinya. Oke? Gak usah takut. Ada fasenya, ada masanya ketika anak itu kayak bom waktu yang tiba-tiba keluar suara dan banyak kata yang bisa keluar. Ya, jadi tergantung kita bagaimana menstimulasinya. Perbanyaklah lingkungan sosial yang bisa membantu dia untuk berinteraksi. Semakin dia ingin terpancing untuk berbicara, itu akan membantu dia untuk berlatih. Aduh, udah banyak banget aku ngomong. Mudah-mudahan bisa dipahami lah intinya ya. Kalau ada yang ingin ditanyakan atau pengen sharing, silahkan di kolom komentar. Sampai bertemu di video selanjutnya. See you.